Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sallim barik alaihi wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masya Allah, senang sekali rasanya hari ini kita belajar lagi bersama Islam Itu Indah, yang pastinya saya selalu ditemani sama guru-guru saya di sini. Guru-guru kita semua di sini, Masya Allah. Ada Ustadz Maulana, ada Habib, ada Ustadz Syam. Masya Allah. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baiklah jamaah di rumah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat tayangan viral berikut ini. Nah, ini ada pasangan yang berjodoh dengan pasangan tapi tanggal lahirnya sama. Kita lihat dulu video tayangan yang berikut ini. Silahkan. Masya Allah. Tanggal, bulan, lahir, semua tahun sama semua. 15/02/21. Itu bener gak? Takdir gitu ya, Bib ya? Takdir. Masya Allah, tabarakallah, Zulkifli sama Widya. Tanggal lahirnya sama. Berapa tadi? 15/02/21. 15/02 tahun 2000 lahirnya. Nikahnya tanggal itu juga. 15/02/2021. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dikatakan takdir ya betul, karena jodoh. Tunggu dulu, Ustadz, kalau 2021 baru kemarin dong. Iya benar. 1 tahun. Iya, baru nikah. Jadi subhanallah, ya, kalau dikatakan dengan takdir itu ya termasuk diantaranya jodoh. Jodoh itu kita tidak pernah tahu berjodoh dengan siapa. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan seseorang yang terpaut jauh usianya, atau bisa jadi mungkin laki-laki lebih tua dibanding perempuan, atau sebaliknya perempuan lebih tua daripada laki-laki. Namun ternyata yang sama-sama tujuannya adalah bagaimana pernikahan itu adalah menjadi ibadah. Jadi mau secocok apapun tanggal lahirnya, kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ibadah juga. Tapi sejauh apapun usianya, tapi kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pernikahannya bernilai ibadah. Nah, ini udah dicocokkan tanggal lahirnya sama, subhanallah, sampai tanggal pernikahannya, maka cocokkan pula lah akidahnya, cocokkan pula lah ibadahnya, insya Allah sama-sama nanti bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti ini termasuk juga takdir. Termasuk dong. Masya Allah. Baik Ustadz Syam, Bib, Ustadz Maulana, ini juga ada video tayangan viral yang kedua. Main game HP tapi tetap hafalan Al-Quran. Main game di HP gitu. Main game di HP tapi tetap hafalan Al-Quran itu nggak tinggal. Kita lihat video tayang ini, silahkan. Dia main game ternyata sambil menghafal gitu, Ustaz. Jadi gini, menghafal itu tidak menghalangi orang untuk melakukan aktivitasnya. Kita pernah melihat ada orang menghafal Quran sambil jualan, sambil ada juga yang pernah saya lihat hafalan Quran sambil manjat-manjat di pohon, anak kecil main sepeda sambil hafalan. Anak saya juga kalau menghafal ya sambil baring-baring, pokoknya macam-macam. Ini caranya, karena ada orang menghafalnya dengan melihat, menghafalnya dengan cuma mendengar, ada juga dengan bergerak. A'udzubillahi minasyaitonir. Kita ada yang gitu-gini. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada gerakan, tidak ada masalah. Dari sinilah kita bisa belajar ternyata Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Masya Allah. Mudah dihafal. Bisa sambil ngerjain apa aja gitu ya. Jadi tidak menghalangi. Dan yang terbaiknya lagi, mohon izin kalau kita lihat tayangan tadi, alhamdulillah, gini, manusia itu tidak boleh terpaut dengan dunia. Jadi itu hanya permainan semata, sementara, tapi yang pada akhirnya niatnya. Nah, sampai dia tadi malu untuk ditayangin. Selamat ya. Yang jelas, selesaikan hafalannya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Tapi ya jamaah di rumah ya, kita nggak tahu tuh rezeki, jodoh, dan kematian itu adalah takdir manusia yang nggak bisa dirubah. Tapi katanya doa itu bisa mengubah takdir. Karena doa itu tarik-menarik dengan takdir. Ya udah kalau gitu kita langsung aja bahas. Tema hari ini adalah apakah doa bisa mengubah takdir. Nah, terus ya Ustaz Syam, katanya kan doa bisa mengubah takdir. Lalu bukannya takdir telah Allah tetapkan sebelum kita lahir? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik guru Ustaz Maulana, Habib Usman, Tekurian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat bahwasanya semua yang terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum bumi diciptakan, langit dan bumi diciptakan di Lauhil Mahfuz, yakni 50.000 tahun sebelumnya. Subhanallah, berarti segala yang terjadi, bahkan daun kering yang jatuh dari pohon pun itu sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Maka apa hubungannya dengan usaha manusia? Apa hubungannya dengan doa yang bisa merubah takdir? Apa hubungannya dengan ikhtiar manusia? Apakah kita tinggal berpasrah saja? Sesungguhnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah kita diminta untuk tetap berusaha dan berdoa, karena doa saling tarik menarik sebagaimana yang disampaikan guru kita tadi, bahwasanya saling berperang atau saling tarik menarik dengan takdir kita. Maka subhanallah, dalam hal ini ulama membaginya dengan dua takdir. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak akan pernah bisa berubah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak punya wewenang untuk merubahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang terjadi memang Allah sudah tentukan, tapi manusia tidak pernah tahu yang mana yang mubram, yang mana yang golongan kedua. Golongan kedua atau jenis kedua takdir tersebut disebut dengan takdir muallaq. Takdir muallak ini adalah sesuatu yang bisa dirubah dengan usaha manusia dan ikhtiarnya atau semacamnya yang lainnya. Maka subhanallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mubram. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berubah pun Allah sudah tahu akan berubah. Ada yang tidak berubah, Allah sudah tahu tidak akan berubah. Allah yang mengatur semuanya. Tapi dari sisi manusia kita tidak pernah tahu yang mana yang mubram, yang mana yang muallak. Makanya dari sisi manusia kita hanya bisa berusaha, berikhtiar dan berdoa supaya apa? Supaya semua yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Makanya kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bahwasanya bagi seorang yang beriman itu segalanya adalah baik. Musibah yang menimpanya adalah segalanya adalah baik. Bukankah tertusuk duri saja sudah diampuni dosa-dosa kita? Jadi semuanya baik. Kalau ditimpa dengan sesuatu yang dia sukai, maka mereka akan bersyukur. Tapi kalau ditimpa dengan sesuatu yang sedikit menyusahkan mereka, mereka akan bersabar akan ujian tersebut. Artinya semuanya bisa menjadi takdir baik. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika kita ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, maka bersyukur, maka itu menjadi takdir yang baik. Sebaliknya, ada orang yang ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan tapi membuatnya menjadi kufur, maka itu adalah sesuatu yang buruk baginya. Sebaliknya, ada orang yang ditimpa dengan sesuatu yang tidak baik, menurutnya, menurut pandangan manusia, sakit adalah sesuatu yang tidak baik. Namun ternyata itu yang membuatnya mendapatkan hidayah, justru akan menjadi baik baginya. Ada orang yang tertimpa sakit malah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sakit itu tidak menjadi pahala baginya, justru menjadi sesuatu yang buruk baginya. Maka bagi orang yang beriman, kuncinya memahami takdir adalah bagaimana kita menyikapi takdir tersebut. Ketika takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita bagaimana menyikapinya, tetap baik sangka kepada Allah atau malah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Berarti intinya Ustaz Syam, kita harus menyikapi gimana takdir kita, mau itukah takdir yang baik atau enggak, tapi kita harus tetap bersabar agar berusaha, tetap menjadi berusaha. lebih baik takdirnya, karena kan takdir mau kita nanti jadi orang yang tidak baik atau baik, pasti kan itu kan semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak pernah tahu, makanya tugas kita hanya berusaha. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Nah Bib, saya mau bertanya nih Bib, bagaimana jika orang hanya mempercayai berdoa saja tapi dia tidak mau beramal baik atau beribadah karena dia mempunyai prinsip lah berdoa saja kan Allah sudah dengar, itu seperti apa ya Bib menurut Bib? Silakan. Afwan, Tukhrian, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita dapat menyaksikan Islam itu indah, dan tentunya berarti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
inilah yang saya khawatirkan Ustaz. Banyak orang yang mengatakan Allah Maha tahu. Udah kita dekat aja sama Allah. Udah kita berdoa aja minta sama Allah. Gak usah urusin saya, yang penting saya berbuat baik. Allah Maha tahu, ya kan? Ini apakah bisa merubah takdir? Takdir adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sholat, dia nggak ibadah kepada Allah, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengatakan bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah sayang sama saya. Di mana titik sayangnya? Apakah dia mendapatkan takdir yang baik karena rezeki banyak? Belum tentu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ini yang dikatakan ketika hamba dikatakan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang yakin akan dekat kepada Allah. Dia katakan bahwasanya doa saya dikabulkan sama Allah. Doa saya akan diterima sama Allah. Permintaan ketika hamba tersebut ingin dikabulkan doanya, ada syarat dan ketentuannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Berarti syaratnya apa? Dia harus beriman dan bertakwa kepada Allah, memenuhi daripada panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak salat, dia enggak ibadah kepada Allah, dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan Allah baik sama saya, Allah sayang sama saya. Dikatakan dalam hadis jelaskan la islama liman tarakas shalah. Tidak dikatakan dia Islam kalau dia meninggalkan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Benar Allah dekat sama dia, dekat sama hamba tersebut. Dikabulkan permintaan hamba. Ada yang dikabulkan ke arah kepada keburukan makin hancur. Misalkan dia ahli maksiat, dia ahli zina, dia ahli judi, dia ahli khamar, dia ahli narkoba, atau dia adalah tukang mengambil yang bukan haknya, korupsi dan lain sebagainya. Harta yang tambah banyak, triliunan uangnya banyak, tapi tidak mengarah kepada kebaikan. Inilah yang Allah kasih pada mereka, ditambahin sebanyak-banyak ya rezekinya, tapi mereka dalam jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran yang mereka dapat. Ada orang yang bilang, saya nggak sholat aja duit saya banyak kok. Saya nggak ibadah aja duitnya saya banyak. Inilah kehancuran yang terjadi pada manusia tersebut. Berarti apa? Dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan istidraj. Kehancuran bagi mereka. Binasalah mereka yang mengatakan bahwasanya saya banyak rezekinya, takdir saya baik, tapi saya nggak ibadah. Dijelaskan bahwasanya wajib kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Inilah hambanya Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada adabnya, menghadap kepada Allah dengan adab. Ketemu pejabat, ketemu orang lain, wah, sepatunya lancip-lancip, klimis, pakai jaket, jas dan lain sebagainya, ya kan? Tapi menghadap kepada Allah nggak pakai peci, nggak punya adab, bajunya masih bolong-bolong kaosnya, baru bangun tidur, yang perempuan jilbabnya kecetian, ya kan? Menghadap kepada Allah, ini Tuhan, Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Hamba tidak akan bisa selamat di muka bumi ini tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak dan keridhoannya Allah, tanpa takdir baiknya Allah. Makanya kita percaya akan qada dan qadarnya Allah. Khairihi wa syarrihi min Allah taala. Baik dan buruk semua dari Allah. Bagaimana caranya? Tergantung manusia tersebut. Ketika manusia selalu bertakwa kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan ridhonya, iqamis shalah, dia menjalankan daripada salatnya, ibadahnya, semuanya, maka dia berharap akan pertolongannya Allah. Tapi dia meninggalkan itu, kehancuran yang dia dapatkan, binasa dia. Yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah salatnya. Salatnya baik semuanya, salatnya hancur semuanya. Masya Allah, terima kasih Habib. Aduh ya Allah, malas banget kalau bisa ngeliat orang kayak gini. Semoga dia cepat insaf ya. Siapa sih? Aduh, ini Ustadz, ada haters yang jelek-jelekin keluarga kita. Kan jadi malas banget ya. Tapi nggak apa-apa deh. Haters adalah salah satu doa yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang membuat kita dikabulkan. Kita terzolimin. Oh, kita kayak Kalau begitu gini aja. Doa yang terzolimin dikabulkan sama Allah. Jangan ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, daripada pada curhat tentang hatersnya. Saya juga punya haters. Oh, juga ada. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.
Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita masih membahas dalam tema apakah doa bisa merubah takdir? Nah, Jawabannya adalah bisa. Tapi pertanyaannya doa yang bagaimana? Nah, berarti tergantung doa dulu yang seperti apa ya. Kan sudah diberitahukan ada adabnya dari Habib tadi. Cara berdoanya udah diajarin. Bener, terima kasih Ustaz Maulana. Nah, gimana Ustaz Syam? Apakah sebenarnya dalam Islam itu ada doa yang bisa mengubah takdir baik malah menjadi takdir buruk? Atau malah sebaliknya yang buruk bisa menjadi baik Ustaz Syam? Silakan dijawab Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi' bersama Maulana, Kurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah riwayat, tidak ada satupun yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Jadi doa ini adalah sesuatu yang bisa mengubah ataupun merevisi daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi Allah tidak ada takdir yang direvisi. Tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah tercatat, semuanya sudah Allah ketahui. Allah juga ketahui orang ini akan berdoa, orang ini akan menjadi orang yang seperti apa, semua sudah Allah ketahui. Namun di sisi lain Allah membebaskan kita untuk berikhtiar, berusaha dan juga berdoa. Maka kalau dikatakan apakah takdir bisa merubah doa, kembali lagi. Maka yang pertama tadi sudah dijelaskan di segmen awal bahwa ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa berubah. Dan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir mu'allaq adalah sesuatu yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Jadi kalau takdir mu'allaq bisa dirubah dengan doa. Misal harusnya dia takdirkan B, kalau dia berdoa maka Allah kasih A. Jadi sudah bisa dirubah. Yang kedua, takdir mubram, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dirubah. Contoh sebagai permisalan agar bisa mudah dipahami. Ulama kita menjelaskan bahwasanya seakan-akan orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah, tertimpa batu yang besar. Jadi takdir mubramnya yang tidak akan pernah bisa berubah, dia pasti akan tertimpa batu yang besar. Namun setiap hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta daripada keringanan, meminta daripada kasih sayang Allah, meminta daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi dengan batu tersebut? Batu tersebut tetap menimpa orang ini. Batu besar tersebut tetap dikirimkan untuk menimpa orang tadi, namun karena doanya batu tersebut terpecah belah berkeping-keping menjadi debu. Subhanallah. Maka takdir mubram tetap akan terjadi, namun bisa jadi dikurangi ataupun bahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak dan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Yang kedua, kalau ada takdir buruk atau takdir baik kita rubah menjadi takdir buruk, bisa nggak? Misal ada orang yang zalim kepada kita, lalu kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan hidayah. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi selama orang tersebut masih hidup, masih bisa dimintakan hidayah. Nabi ketika berada di Taif setelah dilempari oleh orang-orang tersebut, malaikat ini tidak tahu apa yang akan terjadi kepada penduduk Taif selanjutnya. Maka malaikat menawarkan kepada baginda Nabi SAW untuk melemparkan gunung untuk membalik daripada penduduk Taif. Namun Nabi SAW menolak takdir tersebut dengan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum mereka, jangan kau azab mereka, tetaplah berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum mengenalku. Subhanallah. Jadi ternyata mendoakan agar takdir buruk yang akan menimpa penduduk Taif menjadi takdir baik, menjadi mendapatkan hidayah. Sebaliknya, apakah bisa dengan sesuatu yang buruk? Ada sebuah kisah tentang seorang gubernur di Mesir pada saat itu, di saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mendoakannya agar didoakan panjang umur tapi dalam kesengsaraan karena difitnah, dizalimi. Maka subhanallah, betul Allah panjangkan umurnya namun dalam kesengsaraan. Mungkin memang takdirnya panjang umur, namun kesengsaraan tersebut datang akibat dia pernah menzalimi orang lain. Wallahu taala alam. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam atas ilmunya nih. Buat jamaah di rumah. Berarti takdir itu masih bisa berubah. Jadi kira-kira kita mungkin tertimpa yang nggak baik, jadi baiknya berdoa agar takdir itu berubah menjadi lebih ringan atau terhilangkan gitu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita lihat video tayangan berikut ini. Video tayangan lagi dong Ustadz. Seorang laki-laki berdoa di tanah suci dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat silakan videonya. Stay there and pray Maghrib in here.
dia tinggal untuk sholat maghrib karena orang pada diusir dia disuruh turun dulu. Disuruh tunggu, bisa kan kalau di roda tuh nggak boleh lama ya. Nggak boleh. Harus langsung bangun, Dia langsung diusir balik gitu ya. Aduh ya Allah. Bisa dapat kesempatan bisa sholat di ingin dalam ke roda lagi. Masya Allah. Iya, Ustaz ya. Ya Allah, mudah-mudahan penonton di rumah bisa berangkat tahun Amin, ini. amin, ya Rabbal alamin. Kita bisa berangkat bareng-bareng gitu. Amin, Amin, ya Allah. amin ya Allah. Tapi ya Ustaz Maulana, Ya. jika takdir ingin mengubah, apakah jika berdoa harus kayak spesifik atau detail, bahkan harus terdengar suara yang keras-keras biar doanya tuh terdengar gitu? Ya. Atau berdoa dalam hati, itu baiknya gimana Ustaz Maulana? Silakan. Pertanyaan Rian ini bagus banget kita bahas. Izin Habib dan Tafadhol, Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Menarik. Kalau memang doa itu bisa tarik menarik dengan takdir, pertanyaannya doa macam apa? Doanya bagaimana? Dan dalam hal ini ternyata Allah itu menunggu kita meminta. Menunggu kita meminta. Sebenarnya buah itu sudah ada, tinggal engkau usahakan ditusuk atau dilempar atau minta sama pemiliknya. Tapi kalau udah keluar pagar rumah gimana Ustaz? Kan minta sama pemiliknya. Tetap minta juga? Minta sama pemiliknya. Dan contoh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Seakan-akan kalau ada, mohon izin, saya pinjam kata-kata ini. Kalau ada binatang yang suka menggigit, kita takut sama binatang itu. Suara apa, Ustaz? Suara apa? Suara saya dong. Ini kan contoh. Ada suara itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Lari, malah dikejar. Jongkok, Kan ada yang bilang jongkok diloncatin, langsung lari. melempar batu, malah berbahaya. Dan apa yang terjadi? Sebaiknya kita panggil pemilik anjing itu. Oh, suara anjing. Bukan suara Ustadz. Itu kan contoh. Maka panggil pemiliknya. Binatangnya tuh mau menggigit saya. Itu. Seperti itu contohnya. Nah, dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Dua pertanyaan Mas Rian tadi. Pertama, apakah doanya harus spesifik? Jawabannya iya. Ya Allah, luluskan aku. Kok tidak lulus? Karena kau tidak sebut tahunnya. Oh iya, bener sih. Kau tidak sebut tahunnya. Jadi kamu tidak bakalan bisa lulus. Karena endingnya nanti kau akan lulus mungkin 20 tahun kemudian. Harusnya ya Allah luluskan aku tahun ini. Makanya kalau minta rezeki, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, mudah, lagi berberkah. Banyak, mudah, berberkah. 1, 2, 3, banyak, mudah, berberkah. Karena banyak orang banyak rezekinya, tapi susah dia dapat. Karena dia harus nyuri dulu. Masuk di jendela, setengah mati carinya. Ada orang tidak berkah. Dari sinilah kita harus menyimak bahwa berdoa itu harus sebutin. Ayo sebut. Mereknya, Ustaz. Sebut. Bendanya. Berikan aku mobil. Yang dikasih mobil angkot. Karena kau tidak sebut mobilnya inilah. Tahun berapa? Tahun berapa? Apalagi, mohon izin, boleh nggak berdoa dengan bersuara keras? Jawabannya bagus. Bagus kalau guru berdoa di hadapan muridnya sebagai pembelajaran. Jadi jangan pernah marahi orang yang berdoa besar suaranya. Karena ini penting, apalagi doa berjamaah. Jangan berdoa berjamaah lalu Anda bersuara kecil, suara besar. Kasihan itu. Ya Allah, turunkan hujanmu. Penjual es di belakang. Dia sakit hati. Enak aja saya aminkan. Nggak laku es saya itu. Kalau udah hujan nggak ada yang beli. Jadi harusnya kalau kita memang jadi imam berdoa dan mengajak orang untuk didoakan, sebaiknya besarkan suaramu dalam berdoa supaya engkau didukung untuk diaminkan. Amin. Itu apalagi orang tua berdoa untuk anaknya. Kalau orang tua berdoa untuk anaknya lantas memperbesarkan suaranya, itu tanda kasih sayang. Istri, wahai wanita, ibu-ibu yang lagi nonton, kalau mau minta supaya dikasih rezeki, jangan pernah minta sama suami. Mintanya sama Allah di telinga suami. Iya. Berarti minta sama suami juga. Jadi mau beli tas kan? Kode-kode ada ya? tas mahal mau dibeli. Iya. Jangan minta sama suami. Minta kepada Allah
di telinga suami. Ya Allah. Gitu. Itu namanya kode Ustaz Wan. Nah, untuk jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, Tanya sekarang dong. langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pokoknya Rian, jangan ragu-ragu, bacain. Itu jamaah sudah nunggu. Iya, ayo, makanya cepat. ini yang mau baca sekarang ayo, ya. Cepat. Assalamualaikum Ustaz, punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, mau nanya, kalau kita mendoakan orang lain, apa ada lafaz khusus atau ada kata-kata yang harus diganti? Karena saya biasa doain orang yang gak make doa hari-hari yang saya baca. Karena saya suka dipanggil buat baca dan doa di acara-acara orang itu seperti apa Ustaz Syam, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dikatakan adakah lafaz yang harus diganti, jelas kalau misalnya lafaznya itu domirnya ana atau saya. Misalnya Robbighfirli menjadi Robbighfirlana, ya. Atau misalnya makanya pakainya doa yang memang sudah berlafaz umum seperti Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi artinya kami. Jangan aku. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalau doa dalam Al-Quran yang redaksinya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Rabbi syrahli sadri, ya Allah mudahkan urusanku, lapangkan dadaku, itu nggak usah diganti ya lafaznya. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena teks Al-Quran. Tapi kalau doa berbahasa Arab yang lainnya mesti diganti domirnya menjadi nahnu atau kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ganti Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Nabi pernah melakukannya ketika mendoakan Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Jadi kalau yang sakit orang lain, ya ganti namanya. Ini ada pertanyaan kedua dari Instagram @habaullah. Assalamualaikum Bib, maaf izin bertanya. Tetangga saya baru meninggal kemarin dan keluarganya sangat terpukul. Allah. Saya sepanjang malam mendengar suara orang mengaji dari rumah itu. Tapi besoknya bapak itu malah hidup lagi Ustadz. Karena katanya bapak itu mati suri. Apakah benar takdir meninggal bisa mengubah karena doa orang banyak? Dan apakah mati suri itu bisa berubah karena doa para keluarga dan bukan takdir kematian yang tidak bisa diubah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Alam tara ilal ladzi kharaju min diyarihim." Di sini dijelaskan bahwasanya tafsir An-Nukatul Uyun, tafsirul Mawardi, di dalam juga tafsir Sawi, di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya di dalam tafsir ini menarik ceritanya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar daripada kampung halaman? Mereka keluar dari kampung halaman karena apa? Karena terjadi wabah taun, wabah yang besar, yang banyak meninggal di sana. Dan akhirnya ketika mereka keluar rumah, Allah berfirman dalam Al-Quran, jumlah mereka ribuan orang sebab rasa takut akan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ya kan, bahwasanya Allah akan meninggalkan orang tersebut, dicabut nyawa orang tersebut. Maka akhirnya dicabutlah nyawa orang tersebut. Ketika dicabut nyawa orang tersebut karena mereka lari di sebuah gunung dan akhirnya jasad mereka, tulang mereka, daging mereka termakan, maka jadilah tulang dan daging yang sudah terpisah. Karena apa? Karena memang dagingnya udah habis, dimakan gagak lah, dimakan inilah, itulah dan lain sebagainya. Tinggal tulang belulang. Lewatlah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah. Ini terjadi waktu zaman Bani Israel. Lewat Nabi Hizkil. Ketika lewat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dihidupkanlah, ya kan? Ya tulang, kumpullah kalian semua. Tulang ini kumpul semua. Apalagi yang dipanggil, wahai daging, menjadi satulah kepada tulang itu, bungkuslah tulang itu. Jadilah daging yang membungkus tulang tersebut dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ini dijelaskan bahwasanya ketika mereka meninggal semuanya kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki karunia terhadap manusia. Akan tetapi manusia banyak yang tidak bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada fenomena besar terjadi. Ketika seseorang misalkan dia meninggal, keadaan medis mengatakan dia meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan semua medis mengatakan semua dia udah meninggal. Dipakai kan biasanya kalau orang kampung pakai kaca, ya kan, ada napasnya gak, dipegang nadinya atau bawa ke rumah sakit, oh udah meninggal. 3 jam 5 jam kemudian subhanallah dia hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi hidup ini merupakan kehendak dan keridhoannya Allah. Bisa jadi doa orang tuanya, doa sahabatnya, doa keluarganya. Karena apa? Karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia hidup, terjadilah apa? Hukumnya Allah. Dia sudah dalam keadaan pisah terhadap istrinya. Hartanya sudah bukan harta mereka lagi karena sudah diwariskan. Anak tetap anak, mahram tetap mahram. Tapi istrinya sudah bukan istrinya lagi, harus nikah lagi.
Kalau misalkan kejadiannya terhadap perempuan, maka suaminya bukan suaminya. Dia mau nikah lagi sama suami ini boleh, sama orang lain juga boleh. Inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi yang harus dipahami, bahwasanya terjadi hal tersebut merupakan kehendak dan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang nabi yang berteman dengan malaikat Israel. Malaikat Israel bilang, "Nanti fulan bin fulan dia akan meninggal. Lebih baik kamu temuin dulu dia. Nanti kalau kamu balik lagi dari luar daerah, nggak ketemu lagi sama dia." Akhirnya nabi ini nyamperin karena bermain dengan malaikat Israel. Mereka samperin, dia ngobrol, dia bercengkrama, tapi dia nggak ceritakan kalau besok dia akan dicabut nyawanya sama Allah. Dia pulang, dia berangkat ke luar kota. Dia kembali pulang, dilihat nih orang masih hidup. Dia tanya sama Israel, "Ya Israel, kata kamu dia bakalan meninggal. Kenapa dia masih panjang umurnya?" Ternyata dia itu membawa kayu bakar. Dia bawa kayu bakar, depan satu, belakang satu. Ada yang dibutuhkan, dikasih dia setengahnya. Sodaqah tadfaul bala wa sodaqatul lil umri. Sodaqah mencegah bala dan sodaqah bisa memanjangkan umur. Karena sodaqahnya dialah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sodaqah, insya Allah panjangin umur. Tapi untuk ibadah sama Allah. Masya Allah, terima kasih Bib. Tapi ya Ustadz Syam, Rian mau bertanya nih. Kan kita semua pasti punya dosa ya. Nah, gimana kalau orang tua yang punya banyak dosa tapi mendoakan si anak untuk mendapatkan takdir baik? Itu apakah doanya dikabul, Ustaz? Allahu Akbar. Jadi kita manusia ini kan tidak ada yang tidak pernah berdosa. Iya, betul. Orang tua pun mungkin ada dosanya. Iya. Anak pun lebih banyak lagi mungkin. Iya, benar. Subhanallah. Jadi bisa Allah jadi Akbar. Rian itu berdosa sama Moana. Hah? Iya. Jangan berharap bahwa Moana yang berdosa sama Rian. Kalau Rian tidak pernah kabarin Moana, tidak pernah mau gendong, kan bisa jadi seperti itu ya. Gendong dong, Ustaz. Iya, gendong kalau terpaksa kan, kalau disuruh. Enggak. Kan iya, itu hari kamu tinggalkan di tempat tidur, saya lihat itu. Enggak ada itu, Di bukan. tayangan dia simpan dan dia pergi. Itu syuting. Moana tinggal sendiri. Itu syuting doang, Ustaz. Aduh, gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Aduh, Ustaz, nanti tahu jamaah nggak enak. Udah jamaah, nanti kita bahas lagi, tapi yang setelah satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak gitu maksudnya, Ustaz. Aku lihat tayangannya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita masih membahas dalam tema apakah doa bisa mengubah takdir. Nah, gimana Ustadz Syam jika orang tua berdosa dan terus-menerus mendoakan ke anaknya tapi yang baik-baik, apakah masih akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abisman, Maulana Tukurian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang sedang menyaksikan Islam itu indah, serta sembari berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Meskipun sebagai orang tua yang mungkin masih tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua agar kita menjaga diri daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah engkau berbuat maksiat, takutlah engkau akan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau menjadi orang yang dekat dengan Allah. Engkau akan menjadi seorang hamba Allah yang sesungguhnya. Maka suatu ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang itu di tengah padang pasir menengadahkan tangannya ke atas sembari menangis, bercucuran air matanya. Ia bersedih, kenapa Allah belum merubah takdirnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doanya ya Rasulullah? Ada apa dengan orang tersebut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabarkan daripada rahasia kenapa orang tersebut tidak diijabah doanya. Ternyata pakaiannya daripada pakaian yang haram dan makanannya daripada makanan yang haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan makanannya daripada yang haram dan pakaiannya juga daripada hasil yang haram. Maka subhanallah, jika dikatakan apakah pendosa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang beriman, kita percaya dalam riwayat tadi bahwasanya ternyata dosa itu menghalangi doa. Ternyata maksiat itu menghalangi daripada permintaan kita kepada Allah. Ternyata doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pengabulannya tertunda disebabkan karena dosa kita. Maka subhanallah, ketika ingin mendoakan yang baik-baik kepada anak, tidaklah cukup hanya dengan mendoakan, tapi jaga juga apa yang kita makan, apa yang kita beri makan kepada anak-anak kita. Subhanallah, karena makanan yang telah bercampur dengan darah dan daging itu bagaikan magnet. Kalau yang masuk kepadanya adalah yang baik, kalau yang masuk kepadanya adalah yang halal, maka dia akan senantiasa tarik-menarik dengan sesuatu yang baik pula.
anak ini akan berkumpul dengan yang baik. Kenapa? Karena ternyata dari lahir dia diberikan makanan yang halal. Dari lahir dia diberikan sesuatu yang baik, maka dia pun akan saling tertarik dengan sesuatu yang baik pula. Tapi kalau dari dulu dikasih sesuatu yang buruk, yang haram, maka dia akan tertarik dengan sesuatu yang buruk dan haram pula. Maka subhanallah, doa itu terhalang pengabulannya disebabkan karena dosa-dosa kita. Namun setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula Allah akan kabulkan doa tersebut. Jadi jawaban daripada pertanyaan, apakah doa dari orang tua yang berdosa, orang tua pendosa, jadi yang kita kategorikan sini memang dia pendosa gitu ya, tidak bertobat dari dosanya, maka itu terhalang. Tapi dari orang tua pendosa yang telah bertaubat, maka doanya sudah terkabul. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Tidak ada satupun manusia yang luput daripada dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan ada doa dalam Al-Quran, ya Allah jangan kau hukum kami disebabkan karena dosa kami. Dari doa ini kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita berdosa bukan berarti menjadikan Allah tidak mengabulkan doa kita kalau kita sudah bertaubat. Namun menjadi ultimatum, kalau engkau ingin segera dikabulkan doanya, maka hindari daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar adanya ada seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan doanya karena dosanya. Subhanallah. Berarti intinya orang tua nih kalau misalnya perkiraannya mungkin nih aku banyak salah, banyak dosa, tapi aku ingin mendoakan ke anak aku gitu. Tobat Berarti dulu. Tobat dulu agar doanya langsung dikabulkan. Karena kan doa orang tua dan anak itu nggak ada putusnya, nggak ada batasnya gitu. Atau kan. malah introspeksi diri, jangan-jangan kesialan yang dialami oleh anakku disebabkan karena dosaku. Bisa berarti jadi juga. harus introspeksi diri agar bisa menjadi lebih baik keluarganya nanti. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Nah, Ustaz Maulana, katanya agar doa bisa mengubah takdir seseorang itu doanya harus kuat dan tidak boleh lemah. Itu maksudnya seperti apa sih Ustaz Maulana? Silakan Ustaz. Izin Habib dan Ustaz Syam, Masya Allah, tabarakallah. Senang rasanya kalau kita bahas tentang doa. Karena doaul mulhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu permohonan hamba kepada Tuhannya. Doa itu kedekatan. Persoalan itu doa diterima atau tidak ada urusan. Yang penting berdoa, karena doa adalah ibadah. Persoalan diterima tergantung dari Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Makanya kalimat jangan lemah dalam berdoa, artinya semangatlah engkau dengan berdoa. Jangan ragu-ragu dalam berdoa. Kalau Allah mau terima silakan, kalau tidak apa-apa. Jangan juga mengancam. Jangan juga mengancam. Makanya ada doa, itu semangatnya dengan tadi, sedekah dulu baru berdoa. Atau baca dulu surah Al-Fatihah. Kenapa baca surah Al-Fatihah baru berdoa? Kenapa? Atau di awal, di tengah, atau di akhirnya? Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Langit ada 7 lapis. Maka untuk berdoa diijabah, buka pintu langit, lalu engkau berdoa. Dan doa itu mohon maaf, yang membuat doa lemah disebabkan dari diri kita sendiri. Karena doa itu langsung dijabah, atau digantikan, atau disimpankan. Ada doa langsung dijabah, mohon maaf. Kalau bahkan ada orang kaget, kenapa aku dijabah ya? Jangan dulu deh. Iya, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Gimana mau? Tetap berbaik sangka. Bisa jadi Allah tidak kabulkan doamu karena Allah suka dengan suara doamu. Kalau ada pengamen di jalan atau ada pengamen di restoran atau di warung kita lagi makan, ada pengamen jelek suaranya, kasih uang cepat supaya dia pergi karena enggak bagus suaranya. Tapi ada pengamen, wih bagus suaranya, jangan kasih uang dulu, biarkan dia nyanyi. Bahkan minta nambah. Biarkan nyanyi. Minta nambah. Bisa jadi ketika engkau berdoa Allah suka suaramu. Jadi tetap berbaik sangka. Jangan pernah berputus asa kalau berdoa. Makanya kata Nabi, angkat tanganmu sejajar dada kalau berdoa. Karena hati yang berdoa. Lalu rapatkan. Seakan-akan ada cahaya yang jatuh dari langit. Engkau tak ada. Dan jangan turunkan tanganmu sebelum kau usap di wajahmu. Itu. Bahkan berdoa itu ada 3 tahap tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ke dada, alhamdulillah. Kalau ke wajah, keseriusan. Tidak terganggu sama yang lain. Nah, kalau ke atas, khusus laki-laki. Perempuan tidak boleh. Karena kenapa? Ada aurat. Lalu bagusnya kalau tidak ada penghalang.
Oh, langsung langit gitu ya? Langsung langit. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Berarti kita maksud dari doa kuat itu adalah kita harus doa bersungguh-sungguh, jangan putus asa. Nggak boleh sombong doanya, nggak boleh kayak kalau orang nanam tidak langsung ada buahnya tahu, nunggu dulu besar. Emangnya makan cabai, Tahu. pedas. Langsung. Bener-bener. Ada namanya step by step. Step by step ya. Masya Allah. Tapi langsung gitu ya, langsung dan serius gitu ya Ustadz ya. Bertahap. Iya, Mas. Kalau Anda petik buah yang belum matang, Oke. Anda akan bikin rujak. Tapi kalau Anda tunggu itu buah sampai matang, Anda akan bikin jus. Harganya 15.000, kalau rujak cuma 5.000. 8.000 Ustadz sekarang. Sekarang Iya, 8.000 beneran sekarang. Terima kasih Ustadz Maulana. Nah, jamaah di rumah, sebelum kita lanjut pembahasan, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Video viral pesawat alami turbulens hebat, penumpang panik. Kita lihat video tayangannya. boleh. Kita lihat yuk. Saya pengen Kaitannya dengan tadi, ada gini. Kalau Ustadz minta doa, ayo mari kita berdoa, orang nggak peduli. Betul. Tapi kalau pilot yang berkata, penumpang yang terhormat, kita lagi berada dalam suasana. Ayo semuanya berdoa. itu udah panik. Panik banget itu. Tapi saya kok udah turbulen juga tapi takut. ketika lihat kejadian ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berarti kan selamat. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Emang lagi turbulens. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seseorang berada dalam keadaan kepepet, apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Allah sebagai penolongnya, kita sebagai makhluk ciptaannya, berarti menyerahkan semua urusannya kepada Allah dengan proses yang tadi, maka ya Allah membuat hati tenang itu gimana sih? Alladzina tatma'innul qulubuhum ala bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Qala Rasulullah SAW, Abdul Maghultu anna wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Banyak baca la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kan maharul jannah la ilaha illallah. Kita nggak ada yang tahu kehidupan kita. Sejam kemudian, sehari kemudian, sebulan kemudian, wallahu a'lam. Nggak ada yang bisa menjamin umur kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mau minjem duit sama bendaharanya. Bendaharanya bilang, ya Umar, siapa yang menjamin kamu sampai besok umur kamu? Kalau kamu bayar besok. Sayyidina Umar pulang, nggak ada yang jamin kehidupannya. Inilah yang dikatakan bahwasanya ketika dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan panik yang luar biasa, dalam keadaan stres, dalam keadaan galau. Maaf, orang yang beriman insya Allah nggak galau, karena yakin khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab terjadinya apapun di muka bumi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi ketika dalam keadaan susah kayak gitu, maka ingat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah kami keselamatan ya Allah. Berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah dengan kehendak dan ridha-Mu ya Allah. Keadaan mengkhawatirkan, ingat kepada Allah. Apakah doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah? Itu hak prerogatifnya Allah. Yang tadi sampaikan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, bahwasanya doa itu kita hanya meminta kepada Allah. Biar Allah yang menentukan. Boleh jadi itu baik bagi kita. Tapi kata Allah boleh jadi itu nggak bagus bagi kita. Baiklah, terima kasih Ustadz Habib, Ustadz Syam. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu saya udah 25 tahun nih menderita penyakit. Kata orang-orang, ibu saya sakit karena namanya yang nggak ada unsur Islamnya. Alhasil ibu saya ganti nama dan alhamdulillah sudah berkurang sakitnya. Itu apakah termasuk ibu saya mengubah takdir Ustadz atau gimana? Namun apakah sakit karena nama itu hanya mitos atau karena saya masih nggak yakin Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Utsman, Ustadz Maulana, Takurian serta guru-guru kami. ganti nama juga kan? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Emang namanya tadi siapa?
Awalnya namanya Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad diganti sama bapak jadi Syamsuddin karena ada kakek namanya Syamsuddin. Permintaan kakek. Subhanallah. Jadi ternyata mengganti nama dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu anaknya Sayyidina Umar bin Khattab bernama Barrah, diganti sama Nabi SAW menjadi Zainab. Ya, karena Barrah itu artinya aku baik. Jadi kayak memuji diri sendiri. Baik sebenarnya artinya, tapi diejekin mengatakan dia mau memuji diri sendiri, maka dibilang aku baik, subhanallah. Baru jadi diganti namanya Baraka. Baraka. Kalau Baraka berkah, subhanallah. Kalau Barrah artinya saya yang baik, jadi memuji dirinya sendiri. Jadi jangan sampai ada unsur memuji diri sendiri, subhanallah. Kemudian Nabi mengubahnya menjadi Zainab. Jadi Nabi beberapa kali mengubah nama orang. Ada nama Abdus Syams, hamba matahari. Waduh. Masuk Islam diganti namanya jadi Abdurrahman. Karena suka main kucing diganti jadi Abu Hurairah. Nah, jadi dari hamba matahari menjadi hambanya Maha Pengasih, menjadi bapaknya kucing-kucing kecil, kucing-kucing terlantar. Jadi ternyata Nabi SAW mengganti nama. Ada nama Hazan. Hazan artinya sedih. Ketemu sama Nabi gantilah namanya menjadi apa? Sahal. Sahal artinya mudah. Jadi kalau artinya tidak bagus, memang disunnahkan untuk diganti. Kalau artinya kurang baik, kurang islami, diganti dengan sesuatu yang baik. Sunnah hukumnya. Tapi kalau artinya jelek, wajib hukumnya diganti. Ya, jadi dua ini mengganti nama hukumnya. Pada dasarnya hukumnya mengganti nama boleh. Ya. Yang kedua hukumnya menjadi sunnah untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi yang ketiga ini bisa wajib artinya mengganti nama kalau namanya mengandung unsur kekufuran atau mendustai Allah Subhanahu wa taala. Misal memang namanya hamba matahari. Wah, kita kan hamba Allah. Jadi hamba Allah menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Ya, jadi diganti menjadi sesuatu yang memang murni akidahnya. Subhanallah. Itu 3 hukum mengganti nama. Bagaimana kalau mengganti nama karena sakit-sakitan? Apakah ini dibenarkan supaya mengubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi, dengan alasan apa dia mengganti namanya? Kalau namanya sudah baik dan sudah islami, maka jangan diganti. Syukuri nikmat nama pemberian orang tua. Kalau namanya sudah baik, karena ada juga orang memaksakan diri mengganti nama. Mentang-mentang sudah hijrah gitu ya. Sudah hijrah ternyata namanya tidak ada unsur Arabnya, namanya Budi. Tapi Budi itu baik, karena Budi pekerti, subhanallah. Udah baik walaupun bahasa Indonesia, subhanallah. Jadi jangan memaksakan setelah dia hijrah jadi abu-abu. Abu ini, abu ini, abu ini. Karena dia sudah hijrah, subhanallah. Abu Budi. Iya, Abu Budi. Boleh juga pakai abu kalau pakai kunyah. Kalau bahasa Arab itu orang-orang Arab mengganti dengan kunyah. Karena nama anaknya misalnya siapa? Rian. Jadi diganti namanya. Misalnya nama orang tuanya adalah siapa namanya? Misalnya Budi nama bapaknya. Tapi ternyata nama anaknya Rian. Sudah punya anak, dia jadi Abu Rian. Jadi mengganti nama harus dengan alasan syar'i. Ya, kalau tidak dengan alasan syar'i maka tidak diperkenankan. Kalau alasan sakit-sakitan bukan karena sakitnya diganti, tapi karena mungkin namanya yang tidak sesuai dengan syariat. Pertanyaan tadi Rian tadi, apakah mitos itu atau bukan? Bukan mitos, bukan mitos. Memang dalam Islam diatur karena Nabi pernah mengganti nama orang lain. Dan kita disunnahkan mengganti nama kalau artinya kurang tepat atau artinya kurang baik. Apa harus akikah lagi? Enggak, Ustaz. Enggak usah. Akikah itu sunnah karena kelahiran bukan karena nama. Ini ada pertanyaan nih untuk Ustadz Maulana nih. Pertanyaan dari Ed Rosmita Yaur. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Kata dokter saya asam urat, terus larang saya makan tertentu. Ya. Ada nggak sih doa biar saya nggak asam urat dan bisa makan apa aja, Ustadz? Begini. Coba dibuka surah Ar-Rum ayat 18. Surah Ar-Rum ayat 18 dibaca ketika sudah salat subuh, itu disimpan di telapak tangan baru digosok. Kemudian baca pada kalam samawati wal ard, surah Ar-Rum ayat 18 itu yang diusapkan. Dan hindari makan emping. Ya bener sih, emping buat asam urat. Bener banget Ustaz. Baiklah, ada lagi gimana? Kata Nabi, berpantanganlah engkau, ingat. Kata Nabi, berpantanganlah engkau supaya engkau sehat. Betul. Meskipun engkau baca doanya, tapi pantangannya kau lakukan, akan tetap sakit. Sama aja dia ya. Dia baca doa, dia baca semua, tapi tetap makan emping. Asam urat lah kau. Baiklah, terima kasih Ustaz Maulana. Baiklah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai selipet saya.
Jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Jawab Ustadz Maulana mana nih? Bener, semua guru-guru kita di sini lah pokoknya. Nah, makanya sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, pertanyaan pertama dari Instagram @hambaullah. Assalamualaikum Bib. Mertua aku selalu ikut campur masalah rumah tanggaku. Bahkan dia selalu bilang kalau nggak dibantuin dia, keluarga aku bisa nggak bisa apa-apa. Dan selalu nyumpain yang nggak baik-baik. Ada nggak sih doa biar bisa melembutkan hati mertua dan mengubah takdir yang tidak bisa diubah? Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Ingat, orang tua adalah orang tua kita, mertua adalah orang tua kita. Berbuat baiklah kepada orang tua tersebut dan mertua kita. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, misalkan mertua kita A, B, C, D, F, G ngatur ini itu, kasih tahu istri kita. Tolong dong kasih tahu ibunya, nasihatin ibunya dengan kalimat yang ma'ruf, kalimat yang baik, bahwasanya saya ada kepala rumah tangga di sini. Kalau misalkan anak saya dikasih permen mulu, dikasih coklat mulu, batuk, pilek, kalau malam nggak bisa tidur, siapa yang ngurusin? Kan intinya kan gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, kasih tahu terhadap mertuanya, bukan langsung antara mantu dengan mertua. Karena apa? Bisa jadi selek. Tapi terhadap anaknya dan orang tuanya, insya Allah kalau anak sama orang tua nggak akan selek. Dan wajib bagi seorang anak ataupun mantu menghormati orang tuanya dengan cara yang ma'ruf dalam rumahnya, jauh, dekat, sayangin dan hormatin. Kalau misalkan ada gak sih ditanya doa biar ngerubah takdir, biar jadi lebih baik, doakan orang tuanya, doakan mertuanya. Setiap habis sholat sujud kepada Allah, ya Allah, mertua saya selalu ikut campur, ya Allah, baiknya saya buruk, benarnya saya salah, tolong ya Allah sentuh hatinya ya Allah, agar apa? Melihat kepada kebaikan. Gak bisa juga udah didoain macam-macam. Cari orang yang pintar, yang baik, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, gurunya mertua tersebut, yang dekat sama mertua tersebut, jelaskan, tolong nasihatin, ya kan? Karena sudah masalahnya udah panjang nih, ributnya karena mertua terus. Iya. Tapi kalau nggak jadi keributan, cukup doakan, insya Allah berubah hatinya. Masya Allah. Tapi kata Ustadz Maulana bilang, doa silahul mu'min, doain, insya Allah disentuh hatinya. Bib, maaf Bib, kalau mencari gurunya yang lebih mudah dari orang tuanya nggak masalah, nggak apa-apa. Enggak, gurunya orang mertua. Gurunya? Gurunya mertua. Nggak apa-apa, lebih mudah. Nggak jadi masalah. Kalau apalagi dia favorit, contoh, gurunya mertuanya adalah Habib Usman. Nggak apa-apa. Iya sih. Habib Usman masih muda. Iya betul. Baiklah, terima kasih Bib. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Instagram @hambaullah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Suami saya suka banget ngutang padahal duit ada. Misalnya beli rokok pun harus ngutang. Terus kalau utang ditumpuk-tumpuk kan makin banyak ya Ustadz ya. Mau minta doa biar suami saya bisa nggak untuk melunasi utang-utangnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena suka berhutang di warung, pindah rumah di rumah perumahan yang elit, yang tidak ada warung. Semua adalah harus bayar lunas. Supermarket semua. Jadi tidak mungkin dia bisa berutang. Karena mohon maaf, lingkungan juga bisa menyebabkan terjadinya utang piutang. Karena kebiasaan, sebatan dong, ambilnya nanti dibayar. Nggak, jangan biarkan kesempatan. Bagusnya carikan tempat yang tidak ada peluang untuk berutang. Itu yang pertama. Kemudian ada nggak doanya? Saya rasa semua banyak doanya. Paling bagus kalau ada uang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Perbanyak baca itu. Dan ketika keluarkan uang, baca wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Ketika menerima uang, jazakallah, jazakallah, jazakallah. Dan yang paling penting supaya tidak berhutang, jangan meminjam. Jangan berhutang. Ya, jangan berhutang, itu aja. Tidak bakalan ada hutang. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah jamaah di rumah, selanjutnya mari kita mendengarkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Sam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak bisa kita rubah, misal lahir dari orang tua yang seperti apa, kita tidak bisa merubahnya. Kita lahir di mana, kita tidak bisa merubahnya. Lalu kita menjadi seorang yang besar ataupun yang kecil, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun disertai dengan usaha kita. Lalu hal-hal apa sajakah yang bisa diubah dengan doa? Semua bisa diubah dengan doa. Karena yang menentukan takdir adalah Dia, tempat kita berdoa. Jadi kalau kita mintanya sama Dia yang mengatur takdir, tentu saja terserah Dia mau mengubah atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Kembali lagi, tidak ada sesuatu yang dirugikan sedikit pun dengan berdoa. Kalaupun Allah tidak mengubah takdir kita, tentu saja doa itu tetap akan mendapatkan pahala. Namanya juga ibadah, tentu saja ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan berdoa itu kata Al-Qur'an, la'allahum yarshudun.
agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berdoa bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar bisa menghindari takdir-takdir yang mungkin akan menyulitkan kita. Karena doa itu adalah untuk seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, takdirkan kami menjadi orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba. Takdirkan kami menjadi orang yang mendapatkan rezeki yang mudah, banyak, halal lagi berberkah. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tunjukkanlah hati kami untuk senantiasa beribadah kepadamu, dan terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, takdirkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau takdirkan kami menjadi orang yang su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.